Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah bi kulati latini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minimal. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sob, ini saya akan bahas tentang pinjol dulu ya. Apakah dengan galbay, gagal bayar di pinjol, nanti ada kartu kredit, ada bank, itu lihat sisi-sisi lainnya gitu. Pinjol dulu. Apakah gagal bayar pinjol itu menyebabkan Anda kriminal, atau Anda bersalah, atau Anda bisa berperkara dengan hukum dan lain-lain gitu. Nah, tidak sob. Jadi gini loh. Apakah jadi kadang-kadang orang pas gagal bayar itu ketika dia ada masalah dengan pinjol, gagal bayar itu langsung stres dan pusing gitu. Kenapa? Ngerasa bersalah, ngerasa gimana, depresi. Harusnya kalau Anda tahu caranya, ini menjadi solusi bagi Anda gitu. Daripada Anda melakukan gali lubang tutup lubang, ambil pinjol lagi atau apapun bla bla, pinjam sana sini keluarga dan yang lainnya, itu akan jadi rumit. Jadi di sini saya akan bahas tetek bengeknya, masalah-masalahnya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian bagi Anda. Bagaimana caranya galbay menyelesaikan dengan cara galbay itu tidak haram, tidak bersalah, tidak Anda menjadi orang yang paling bersalah, atau Anda tidak kriminal, tidak sob. Jadi semuanya tidak, asal tahu caranya gitu. Yang salah adalah ketika galbay susah bayar pinjaman, ketika sudah tidak mampu, Anda melakukan pinjaman lagi, Anda melantarkan anak Anda, istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda, segala macam. Anda menghilangkan harkat martabat sebagai manusia, pinjam sana pinjam sini, melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar. Seperti kemarin ada kasirnya salah satu Alfamart atau ini, itu dia nyuri uang di perusahaannya, itu salah sob. Jadi jangan lakukan ini. Apa yang harus dilakukan ketika Anda tidak mampu bayar segala macam-macam? Cara negosiasi terbesar adalah terbaik adalah apa? Lakukan galbay dulu. Udah gitu hubungi mereka semua segala macam-macam, harus berani menghadapi gitu. Supaya cara gini loh. Cap ini ilegal sama legal sama aja. Ilegal bagus, legal lebih bagus gitu. Kenapa? Karena kita lakukan dengan cara gentleman. Gimana sih Cap Ridwan cara gentleman itu? Cara gentleman apa? Dan itu bukan Anda, saya memang tidak pernah pinjol ya, tapi di perbankan, di yang lain saya melakukan dengan cara gentleman. Dan itu dengan apa? Dengan kalau saya lakukan gini loh, namanya juga sudah kecelakaan, sudah susah gitu. Terus mau diapain? Mau diharapkan apa gitu? Adapun nanti suatu saat Anda ada rezeki untuk bayar lebih, silakan, itu urusan Anda. Tapi cara yang paling utama melakukan itu adalah apa? Pertama, ketika Anda sudah tidak mampu, lakukan galbay dulu, gagal bayar dulu. Sudah itu apa? Supaya dapat perhatian dari mereka. Tanpa galbay terus Anda tetap gimana, itu tidak mungkin Anda dapat diskon, pengurangan bunga, denda dan yang lainnya. Sebenarnya gini loh, galbay itu sebenarnya pemerintah kalau di perbankan dan yang lainnya itu menerbitkan POJK ya, peraturan OJK nomor berapa lupa saya nomornya, nomor 11 kayaknya 2021 bla bla bla. Itu nyatakan bahwa ketika tidak mampu, kita bisa mengajukan restrukturisasi ke perbankan, kartu kredit dan yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara penurunan suku bunga, pengurangan denda dan yang lainnya, atau penghapusan bunga, denda, dan pengurangan pokok gitu. Bisa dilakukan gitu. Ada beberapa cara ininya. Nah, kita gunakan cara seperti itu, legal sekali caranya. Dan saya, sepengetahuan saya, negosiasi saya dengan siapapun termasuk bank dan yang lainnya, itu tidak pernah ada negosiasi pengurangan pokok dan yang lainnya, pengurangan bunga, denda dan yang lainnya tanpa melakukan galbay dulu gitu. Karena apa yang mau dilakukan itu mau dinegokan. Anda masih kooperatif kok, masih tidak galbay kok. Jadi Anda sudah kolima, sudah tidak mampu bayar, baru mereka melakukan tindakan-tindakan itu tindakan emergensi namanya gitu. Jadi ketika emergensi mereka melakukan itu, Anda tidak bakal dapat emergensi ketika Anda masih nurutin kemauan mereka gitu. Kok bisa kayak bisa gitu. Dan alhamdulillah saya kapan hari ya, ini contoh di sisi saya di perbankan itu 2,8 miliar, saya bisa nego 1,2 gitu. Itu pun pajak mereka yang bayarkan gitu. Luar biasa nggak gitu? Bisa gitu, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun saya ini. Tapi apa? Saya ada niat bayar, menyelesaikan gitu. Nah, dipinjol lebih baik lagi gitu. Kenapa? Tidak ada jaminan, tidak ada apapun gitu. Tapi Cap saya diteror, gak masalah diteror. Kalau Anda takut diteror, nikmatilah kesulitannya Anda gitu. Anda pinjam sana, pinjam sini. Tapi kalau udah nggak bisa lagi, saya siap menyelesaikan masalah saya. Udah titik. Ketika Anda siap menyelesaikan masalah, yang harus Anda lakukan apa? Hadapi gitu. Pertama apa? Pertama, bicarakan dengan pasangan Anda, itu yang paling penting gitu. Kedua, bicarakan dengan keluarga, baik orang tua, mertua dan yang lainnya.
Ketiga, bicarakan dengan teman kantor, teman kita ada masalah, kita mau menyelesaikan. Itu paling pertama. Paling utama lagi adalah apa? Sebelum itu adalah tobat dulu. Anda tobat, segala macam-macam, tidak akan melakukan riba lagi, karena riba itu menghinakan diri kita, harkat martabat kita, sob. Anda tidak bakal kerja tenang, Anda tidak bakal bahagia gitu. Nah, kenapa saya bisa bahagia sekarang? Saya bisa bertahan. Kenapa? Saya alhamdulillah gitu loh. Kenapa? Ribanya saya selesaikan gitu. Kalau enggak, setengah mati saya sekarang ini. Saya bisa mencat karyawan. Saya kenapa nggak mencat karyawan? Karena saya tidak sekarang ini, kalau dulu saya ngikutin dengan banknya, luar biasa, sob. Saya galbaikan dulu, saya negosiasi, saya tutup satu-satu. Alhamdulillah, beberapa sertifikat tahun ini aja mungkin udah 5 atau 6 sertifikat dulu. Masalah ini udah bisa saya selesaikan. Jadi itu caranya. Jadi galbay dulu segala macam, tobat dulu, Anda tobat riba, jangan lakukan riba lagi. Karena yang kita butuhkan adalah apa? Keberkahan, sob. Kalau Anda masih gini loh. Kalau di Islam ini, saya bicara Islam ya. Islam, ketika Anda masih main riba segala macam, itu musuhnya apa? Musuh Allah dan Rasul. Bayangin, kita dimusuhi Tuhan loh. Dosa paling kecil adalah menjinahi ibu kandung. Itu luar biasa, mau kecil mau gede sama aja, sob. Riba itu loh, apalagi pinjol loh. Kayak gimana caranya? Ya udah tobat dulu, tobat, gak lakukan lagi. Ya Allah, saya tobat ya Allah gitu. Urusan Anda kedepannya gimana nggak apa-apa, yang penting sekarang tobat dulu. Kedua, jujur pada pasangan dulu. Pertama pada pasangan dulu, kedua orang tua, mertua, keluarga, anak istri. Ketiganya dengan siapa? Dengan teman kerja, sampai tetangga kita omongkan dulu. Saya ada masalah, bla 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 gitu, seperti itu. Terus yang paling utama apa? Galbay dulu, karena tanpa galbay Anda mau ngoceh kemanapun susah. Anda kabur, jangan, sob. Hutang tetap harus dibayar gitu. Tapi kita kembalikan uangnya ke mereka semua gitu. Kembalikan apa? Kembalikan sesuai yang kita terima. Mereka nggak mau, bagus. Semakin nggak mau, semakin asik gitu. Saya dengan bank itu, semakin nggak mau, semakin asik. Terakhir 2 miliar ya, Pak Ridwan gini, saya nggak mau. Ya udah silakan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Berarti saya nggak jadi. Lebih saya jual villa saya dapat duit. Bingung dia akhirnya. Ya udah, akhirnya Pak Ridwan cuma laku 1.350, 1.3 gitu. Belum pajak, belum yang lainnya. Ya itu urusannya. Mau nggak? Bisa nggak 2 sertifikat saya keluar? Bisa, ya udah, berarti selesai. Malah saya pajak, saya nggak punya duit lagi, kamu yang bayar. Mereka mau bayarin. Mereka yang nyariin pelanggannya. Jadi harus gitu, sob, harus tega gitu. Bukan gimana? Sampai orangnya Pak Ridwan, saya datang ke tempat saya, Pak Ridwan tahu ya, jabatan saya taruhannya gitu. Ya kan itu urusan lo gitu, bukan urusan gua gitu. Urusan gua adalah menyelesaikan hutangnya. Coba lebih kuat lagi kerja lo gitu. Dalam artian apa? Bantu saya gitu, biar ini selesai, sama-sama bareng-bareng selesai. Kita bicarakan. Tanpa itu, sob, tanpa galbay, tanpa apapun, tanpa negosiasi, percuma gitu. Tapi ingat ya, yang kedua, setelah tobat, setelah Anda jujur, Anda harus ada niat bayar gitu. Jangan ada ngerasa gak mampu, gak mau niat bayar. Susah, sob. Kemana-mana bro, gak bisa, sob, kalau Anda gak ada niat bayar gitu. Harus bayar, meskipun kayak gini, saya gak mengizinkan Anda tidak bayar. Kenapa? Bahaya, sob, kalau tidak kita bayar. Meskipun Anda bisa lari segala macam-macam, nanti di akhirat, nanti kebaikan Anda akan diambil oleh mereka semua gitu. Lebih baik di dunia gitu. Mudah kok, sob, mudah, benar-benar mudah gitu. Jadi intinya kalau Anda mau ini galbay, cara pertama adalah untuk negosiasi selesai hutang pinjol Anda. Galbay dulu, udah gitu apa? Anda kumpulkan datanya sekarang ini. Anda minta dulu, bicarakan dengan ininya. Jadi bicara dengan, biasanya dengan orang yang ini, Pak, saya kalau bisa jangan per WA gitu, atau per email aja, Pak, suratin ke mereka semua. Kemampuan saya sudah ini terpuruk segala macam-macam, bla bla bla. Saya mau menyelesaikan, saya ingin ada pengembalian untuk pokoknya, atau pengembalian apa yang saya terima dulu. Saya minta payment history dari mereka dulu. Minta dulu datanya dari mereka semua. Kumpulkan datanya. Jadi negosiasi itu penting. Segala macam galbay, setelah galbay Anda kalau negosiasi paling penting adalah apa? Kumpulkan data itu. Minta payment history-nya, sehingga berapa yang sudah Anda bayarkan, keluarkan untuk itu, kita hitungkan semua gitu. Nah, itu cara tertanyanya. Kalau mereka kan enggak gitu. Ibu masih punya hutang segini gitu. Padahal kita udah bayar gitu. Kita kan niatnya mengembalikan hutang mereka gitu. Mengembalikan sesuai dengan itu. Kalau saya ada kelebihan saya kasih, Pak. Tapi sekarang saya pokoknya selesaikan dulu gitu. Selesaikan dulu pokoknya gitu. Contoh pokoknya 3 juta dulu aja gitu. Anda udah bayar 1 juta, berarti kurang 2 juta gitu. Mereka ngomong gak bisa 5 juta. Ya udah, kalau 5 juta kita nego aja dulu gitu. Jadi kalau Pak mau selesaiin. Nah, itu dia. Jadi yang ketiga, selesaikan yang paling mudah dulu dan yang mau dulu. Udah gitu adu-adu sistemnya gitu. Strategi adu-adu tuh gini. Si ini kok bisa si pinjol laknat bisa, masa pinjol durjana nggak bisa gitu kan, gitu kan. Seperti itu aja adu-adu sistemnya gitu. Insya Allah bisa, dan banyak orang berhasil, sob, dengan cara seperti ini. Jadi pertama Anda tobat, kedua Anda melakukan pengakuan ke mereka semua. Siapkan mental segala macam-macam ke keluarga dan yang lainnya, biar siap semua gitu. Nah, ketiga, setelah itu baru Anda
niatkan bahwa Anda bisa membayar gitu. Kayak susah, kayak berat. Itu kan dalam pikiran Anda yang berhutang Anda gitu. Masa Anda nggak bisa nyelesain? Bisa kok selesai. Saya dulu ya Sob ya, ketika bangkrut udah utang banyak segala macam, dipikir saya tetap yakin saya bisa gitu. Padahal secara teknis saya nggak bisa. Ternyata apa? Kalau kita udah yakin duluan, insya Allah pasti ada jalan keluar gitu. Yang penting Anda masih sehat, masih punya umur segala macam-macam. Anda mau menjemput rezeki, ya udah kerja aja. Kayak saya sekarang baru pulang dari project gitu. Ada satu project di Denpasar, saya datang, ya udah gitu, project kitchen. Kalau sudah jadi syukur, kayak nggak ya udah nggak apa-apa, nyari lagi besok lagi gitu. Jadi seperti itulah maksud saya gitu. Jadi intinya kalau Anda menyelesaikan masalah pinjol segala macam-macam, supaya dapat, lakukan galbay dulu. Jadi supaya gini. Nah, ketika kita ada data bahwa kita minta family story segala macam-macam, apa yang tidak kooperatif saya tanya, apa yang tidak mau, saya mau menyelesaikan kok, ini buktinya. Jadi kalau kamu nggak bisa selesai, ini buktinya saya ada gitu. Kalau dia berbuat anarkis, tinggal masukin ke, ada saksi, buat video selfie, masukin ke polisi, laporan pidana, selesai gitu. Jadi lakukan dengan nyaman, gini loh. Buat diri Anda tenang dulu sama keluarga. Ketika sudah tenang, insya Allah ada rezeki. Kalau Anda nggak ada tenang, saya tanya, itu nggak bakal bisa selesai masalahnya itu. Jadi buat tenang dulu, jangan berasumsi bahwa ketika Anda galbay, Anda berdosa, Anda salah, Anda gimana. Enggak Sob. Galbay di sini adalah untuk apa? Untuk mencari solusi ke mereka semua. Bilang, saya mau cari solusinya, gimana solusinya itu? Uang saya nggak punya segala macam-macam, tapi saya menyelesaikan, mau mengembalikan pokoknya. Nah, dengan cara seperti itu, tidak ada unsur pidana sedikit pun, hukum sedikit pun gitu. Perdata juga nggak bisa. Masuk ke perdata pun sulit. Sekalinya bisa pun, hakim akan menilai. Saya mau bayar kok, kembalikan pokok, apa salahnya gitu. Urusan nanti susah tambah-tambahnya itu belakang ketika saya sudah mampu. Sekarang saya nggak mampu, mau diapain lagi gitu. Ya Sob ya. Jadi jangan membuat gimana, jangan berpikir Anda berdosa, Anda salah, nggak bisa. Daripada Anda sekarang rumah tangga berantakan, mau bunuh diri, saya udah bosan banyak orang yang minta bunuh diri gara-gara pinjol laknat ini. Demikian ya saya Sob ya. Saya mohon maaf, saya kalau salah saya banyak salahnya. Kalau memang saya banyak salahnya, kalau kurang saya banyak kurangnya, karena memang saya seadanya buatnya. Ini pun saya buat hanya di mobil-mobil gini aja gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya.